Salah satu hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dalam rongga. Memasukkan sesuatu dalam rongga. Maka dalam hal kita memasukkan sesuatu dalam rongga, rongga yang ada dalam tubuh kita itu ada 5. Yang pertama rongga mulut, kerongkongan maksudnya. Yang kedua ada rongga telinga. Yang ketiga ada rongga hidung. Yang keempat, maaf, di bawah kita ada dubur dan khubur, bagian depan dan bagian belakang. Memasukkan sesuatu dalam rongga yang demikian, dalam lubang yang demikian, maka membawaki kepada batalnya puasa. 5 rongga. Selain daripada 5 ini, maka tidak termasuk rongga. Seperti bagi kita memasukkan obat dalam mata. Kita taruh obat dalam mata tidak membawaki kepada batal puasa. Kenapa? Karena itu bukan rongga. Maka memasukkan sesuatu dalam rongga membawaki kepada batal puasa. Dan rongga yang dimaksud di situ adalah rongga yang batiniyah. Rongga yang bagian dalam. Adapun bagian luar itu tidak membawaki kepada batal puasa. Maka dalam hal mulut, rongga yang zahiriyah. Yang dikira rongga yang bekas batasan luar adalah kalau di mulut kita dari batasan kha ke depan itu batasan zahir. Dalam artian bila makanan ada dalam mulut tidak kita telan, tidak membawaki kepada batal puasa. Contoh, ketika kita siang hari melihat ada es krim, kita ambil es krim, kita taruh dalam mulut kita. Tidak kita telan, apakah itu batal puasa? Maka jawabannya tidak batal puasa. Kenapa? Karena hal yang membatalkan puasa adalah menelan. Menelan daripada batasan huruf kha. Makanya, apakah keluar menelan air ludah itu membawaki batal puasa? Itu lain. Menelan air ludah tidak membawaki batal puasa. Kenapa? Karena terjadi air ludah dalam bekasan mulut. Itu lain. Adapun menelan dahak itu membawaki kepada batal puasa. Bila dia sudah melewati daripada batasan kha. Itu daripada mulut. Adapun telinga, batasan zahiriyahnya, ukuran kelingking ketika kita korek-korek, batasan yang baru menyebabkan kita batal puasa, batasan yang lewat daripada kebiasaan kita korek, bagian dalam. Itu kalau telinga. Batasan zahirnya ketika kita masukkan kelingking, dia masih muat. Tetapi bagian dalam yang sudah tidak muat, masuk kelingking, itu disebut dengan batasan batin. Di situ, bila masuk air dalam telinga demikian, membawaki kepada batal puasa. Kemudian bagaimanakah ketika kita menaruh obat dalam telinga, kadang-kadang kita sakit. Maka di sini kita harus melihat apakah perlu sekali untuk taruh obat. Kalau memang sekedar sakit biasa kita taruh obat, itu membawaki kepada batal puasa bila sudah melewati batasan zahir. Tetapi bila kita sudah terlampau parah penyakitnya, bagian telinga kita yang mesti kita taruh obat, maka menaruh obat pada saat itu tidak membawaki kepada batalnya puasa. Kenapa? Karena di situ prosesnya adalah babul mudarah. Pada bab mudarat. Itu dalam bagian telinga. Kemudian dalam bagian hidung, itu batasan zahirnya, batasan yang lembek ini. Batasan yang lembek. Yang lewat daripada itu, maka dia batasan zahir. Batasan batin. Yang lewat daripada itu, batasan zahir. Maka kita korek-korek hidung kita dengan semasa masih dalam batasan zahir, itu tidak membawaki kepada batalnya puasa. Kemudian bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan, maaf,
bila kita ambil, kita teteskan air ke dalam kemaluan, maka itu membawaki kepada batal puasa. Kita teteskan ke dalam lubang kemaluan, itu membawaki kepada batal puasa. Begitu juga dalam lubang belakang, ketika kita membersihkan kotoran, maka yang kita pakai pada saat puasa ini saja. Batasan-batasan yang perut jari ini saja. Tidak usah dimasukkan tangan-tangan kita ke dalam lubang dubur tersebut. Bila kita memasukkan jari mari kita dalam lubang dubur tersebut, membawaki kepada batalnya puasa. Begitu juga bagi perempuan, maaf ketika membersihkan bagian najis daripada kencing, maka hati-hati, pakai ini saja, yang depan ini saja, tidak usah pakai untuk memasukkan jari jemari dalam kemaluan. Itu membawaki kepada batal puasa. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dalam proses memasukkan sesuatu dalam lubang. Moga saja bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Di mana ada kekurangan dan kekhilafan, mohon perbaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.